api Allah. Sesi 7, api hukuman dan murka Allah. Apakah ada alternatif bagi mereka yang tidak mau menjadi korban yang diuji dan dimurnikan dalam api hadir Allah, wahyu Allah, firman Allah, dengan mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang hidup? Ada. Dan itulah menghadap api hukuman dan murka Allah. Adam dan Hawa, waktu mereka berdosa, diusir dari Eden, dan Tuhan menghalau manusia, dan di tempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejadian 3 ayat 24. Kita lihat Allah benci dosa, dan Adam dan Hawa tidak bisa masuk lagi ke dalam hadiratnya kecuali lewat api. Kata api yang pertama yang disebut dalam kitab Kejadian adalah berhubungan dengan Sodom. Sodom adalah kota yang penuh dengan dosa. Dan karena itu dalam Kejadian 19 dan ayat 24, Tuhan harus menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Dan api itu berasal dari Tuhan dari langit. Mesir juga mengalami api di antara tulah yang dicurahkan atas Mesir. Dalam Keluaran 9 dan ayat 23 dikatakan Tuhan mengadakan guru dan hujan es dan api pun menyambar ke bumi. Hukuman atas Sodom, hukuman atas Mesir, tapi juga hukuman atas umat Tuhan, terutama para imam, dan di antara mereka ada Nadab dan Abihu dalam Imamat 10 ayat 2. Waktu mereka berdosa, dikatakan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa bertahan kalau ada dosa. Mazmur 11 dan ayat 6 dikatakan mengenai orang-orang fasik, bahwa ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Waktu Yesus datang, beritanya sama. Yohanes Pembaptis berkata bahwa waktu Yesus datang, dia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dan juga waktu Yesus mengajar tentang hukuman terakhir, dia berkata bahwa mereka yang di sebelah kirinya, orang yang tidak ada kasih, tidak nyatakan kasih kepada manusia, tidak menyatakan kasih kepada dia, dia akan berkata kepada mereka, enyalah dari hadapanku, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Dan juga dalam Yudas 1 ayat 23 dikatakan, selamatkanlah mereka, yaitu orang yang berdosa, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Sedikit lagi Yesus akan datang dengan api, dan kita bertanggung jawab untuk melepaskan orang dari api. Dan kita tahu pada akhir zaman, pada akhir segala sesuatu, orang jahat akan dibuang ke dalam laut api itu. Apakah kita mengerti api Allah? Apakah kita memahami bahwa Tuhan membenci dosa dan harus menghabiskan dosa? Apakah kita sadar bahwa orang yang kita kenal akan dihabiskan dalam api kalau mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus?